Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah jamaah. Gimana puasanya? Semangat terus ya. Nih jamaah yang di studio nih, apa kabar Bu Ibu? Alhamdulillah. Dari mana? Bandung, oke, gelis-gelis pisan ya, Masya Allah. Nah nih buat jamaah yang di rumah nih, aku mau tanya, jamaah pernah gak sih ngerasa kepengen nih sholat tahajud ya, sholat malam. Terus udah nyalain alarm 10 kali, 15 kali, tapi gak kebangun-bangun. Itu mata rasanya kayak ada yang ngelem gitu. Pernah gak Bu Ibu? Pernah merasa seperti itu? Atau begini, udah bangun, taunya cuma ke toilet doang terus tidur lagi. Aduh... Kapan sholat malamnya kalau begitu ya? Nah ternyata jamaah, sholat malam itu bukan cuma sekedar soal alarm yang banyak, tapi ternyata sholat malam itu adalah tentang undangan. Wah, penasaran nih gimana ya penjelasannya. Maka dari itu jamaah pagi hari ini nih kita akan bahas tema gak semua orang diundang untuk sholat ini. Masya Allah, tepuk tangannya dong, Masya Allah. Nah sebelum kita mulai nih, aku mau ngajak nih untuk tonton video tayangan Sedih Gak Bisa Sholat Tahajud. Waduh ini dia jamaah. Masya Allah, gemes. Barakah seperti itu gak Ustadz? Kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Barakah, ulang, lagi. Karena dia masih pengen manjat. Oh, masih pengen manjat ya, baik. Nah Ustadz nih berkaitan dengan tema kita hari ini aku mau tanya, apa benar gak sih kalau orang-orang yang bisa bangun tahajud itu adalah orang-orang yang katanya mendapatkan undangan dari Allah. Kalau bisa dibilang tuh kayak tamu VVIP, cenah. Nah benar seperti itu Ustadz? Masya Allah. Boleh penjelasannya kalau begitu, silahkan Ustadz. Terima kasih Kak Betari, tabe guruku, Ustadz Akri, Ustadz Maulana, para alim ulama, para kiai, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud itu memang hadiahnya makom yang terpuji, makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa kita makomnya VVIP. Maka yang diundang juga hanya VVIP. Sehingga kata ulama, tidak ada yang menghalangi seseorang untuk bangun tahajud kecuali dosa. Tidak ada yang menghalangi seseorang bangun untuk sholat malam berdua-duaan dengan Allah kecuali dosa. Ada enggak Bu orang yang sudah bangun tengah malam nih? Bu, kalau untuk nonton bola, subhanallah, mampu dia terbangun tengah malam. Kalau untuk, mohon maaf, pipis, untuk dia buang hajatnya, mampu dia. Tapi kok tidak ada gerakan di hati untuk segera berwudu, lalu melaksanakan 2 rakaat atau 3 rakaat plus witirnya, subhanallah. Maka memang untuk beribadah tahajud itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh sholat yang dilaksanakan setelah bangun tidur namanya tahajud. Ada orang sholat hajat, dia tahajud juga namanya. Ada orang sholat taubat, dia tahajud juga namanya. Ada orang sholat istikharah, dia tahajud juga namanya. Maka terbangun dari tidur malam untuk melaksanakan sholat, itu sudah sholat tahajud namanya. Dan hanya VVIP yang mampu melaksanakannya. Saking VVIP-nya ketika ditanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, apakah engkau melaksanakan witir di tengah malam? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Saya tidak bisa menjamin diriku bangun tengah malam, sehingga aku sholat witirnya sebelum tidur. Karena Abu Bakar As-Siddiq tahu yang diundang bangun tengah malam orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, saya witirnya sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Agar saya dicintai Allah dalam tidur saya. Saya witirnya sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena tidur bersaudara dengan mati. Saya
khawatir saya tidur langsung mati. Tidak ada jaminan, masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bangun tahajud kembali. Maka marilah kita menjadi tamu VVIP-nya Allah. Bagaimana caranya? Menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tiada dosa yang mampu menghalangi seseorang untuk bangun tengah malam berwudu sementara manusia sedang tertidur. Bukankah Nabi SAW ketika pertama kali hijrah dari Makkah ke Yathrib ke Madinah, di antara pesannya adalah bangunlah tengah malam sementara orang-orang sedang tertidur nyenyak. Masya Allah. Terima kasih Ustaz, tepuk Sama-sama, tangan Kak Betari. jamaah. Alhamdulillah. Nah kalau kita ngomongin kayak tadi kata Ustaz Syam ya kan harus benar-benar hatinya bersih, tidak pernah melakukan dosa dan larangan yang Allah larang gitu ya. Nah bagaimana nih kalau misalkan ada yang banyak melakukan dosa sehingga dia jadi sulit mendapatkan undangan VIP untuk melakukan sholat tahajud. Aku mau tanya nih sama Ustadz Akri, izin Ustadz. Boleh kemari silakan Ustadz. Terima kasih. Iya. Wow. Kenapa itu Ustadz? Kenapa? Biasa. Mesinnya masih belum ini? Apanya? Mesinnya belum Iya, kencang. pemanasan biasa. Oh, pemanasan. Karena hidup itu harus bergerak. Kalau nggak bergerak, iya. awas hati-hati. Oke. Nah Ustadz aku mau tanya benar Iya. nggak? Jadi orang yang sulit bangun tahajud itu karena dia banyak dosa. Iya. Jadi sulit dapat undangan VIP dari Allah. Benar begitu Ustadz? Iya. Ya udah kalau gitu langsung tausiahnya. Silakan Ustadz, tepuk tangannya jamaah. Wow, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi amarana wa aujabana bil ibadah. Akhina mohon izin, mohon ikhlas. Guru, Tuan Guru, buah Ibu MC, ibu-ibu saya, apa kabar, sehat? Benar bahwa orang yang kesehariannya banyak dosanya itu ada bahasa orang yang dekat dengan kemaksiatan membuat jauh dari Allah. Karena tahajud itu panggilan Allah. Panggilan Allah itu buat siapa? Buat orang-orang pilihan. Kenapa disebut orang pilihan? Artinya tidak semua orang itu bisa bangun di waktu-waktu yang indah. Yang sebetulnya kalau dibilang siapa sih yang gak berbuat dosa, nggak ada. Tapi beruntung di pertengahan malam itu kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang indah. Karena tempat curhat adalah Allah. Dan tempat curhat yang paling benar dan sebenar-benar tempat curhat adalah Allah. Ada pengakuan, ibu masih ingat dengan Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada lagi tempat kita curhat bahwa kita ngaku bahwa kita semua ini ahli maksiat, bahwa kita semua ini berdosa dan tidak ada yang tidak berdosa. Pengakuan kita apa? Innahu la yastaghfir. Apa namanya? Faghfirli. Ampuni aku. Fa innahu la yastaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada lagi yang menerima pengampunan kita kecuali Allah. Jadi indah orang-orang yang mendapat panggilan Allah. Orang-orang yang bertahajud, orang-orang yang dipanggil Allah itu adalah orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan berarti spesial dia. Kenapa disebut pilihan? Enggak semuanya bisa. Orang lebih enak tidur itu termasuk saya. Saya dulu enak tidur. Beruntung saya punya orang tua galak. Saya dulu, maaf nih cerita sedikit. Dulu orang tua saya itu kalau punya rumah saya nggak ada tuh yang namanya kamar buat saya, nggak ada. Bapak saya kalau mau ke kamar mandi itu pasti ngelewatin saya. Karena saya tidur di lantai. Apa kata bapak saya? Subuh, hajud. Gitu bapak saya tuh. Pakai kaki. Bukan nggak sayang gitu. Bukan nggak sayang, supaya bapak saya tahu bahwa itulah ketegasan. Dan saya bukan anak yang selalu dimanja. Sampai sekarang makanya kelihatan muka saya bukan muka manja, bengis. Baik. Berarti kalau misalkan susah bangun tahajud bukan berarti karena dia seharian melakukan dosa ya. Karena emang ngantuk aja kali ya. Mungkin seharian habis ngapain gitu atau gimana. Iya. Jadi gimana tuh? Ya paksa aja Kak, mau apapun yang kita lakukan, apa kecapean, apa kelelahan, apa kebanyakan makan, apa memang malas. Kalau tidak memaksakan kehendak susah. Iya benar. Jadi paksain, makanya orang tua kita maksa, ayo subuh, kadang-kadang gitu, ayo tahajud gitu. Nah yuk langsung aja kita abis tadi kan mendengarkan ceramah dari guru kita nih, mungkin ibu-ibu mau nanya ya? Ya karena kita sekarang mau masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami
Muat. Tanya dong Ustaz. Siapa yang mau tanya tunjuk tangan? Siapa ya? Ibu yang ini deh. Ya, perkenalkan diri, dari mana, mau nanya apa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Yani dari MT Sakinah BTR Kota Bandung. Tuh. Saya mau bertanya dengan Pak Ustadz Maulana. Iya. Oh iya, mau nanya apa Ibu? Ya, Pak Ustadz. Ya. Apa benar saya kalau mau, sudah niat untuk bangun malam, Ustadz untuk tahajud, namun ketiduran, bagaimana itu pahalanya? Oke. Ibunya Terima kasih. buru-buru banget kayaknya ya. Iya, Ibu mau kemana? Jadi Kalau ada orang udah niat tahajud sebelum tidur, Iya. tidak bangun. tidak bangun, betul. Berarti tahajudnya dalam mimpi. Gimana itu Bagaimana ya? itu, Pak Ustadz, ya, Oke. pahalanya? Oh iya, Ya. baiklah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Ibu balik lagi ya. Jamaah, gimana nih? Kalau ada orang sudah niat tahajud, ketiduran, tertidur. Kalau sudah ada niat, maka sudah dapat 1 poin pahala. Dilaksanakan atau tidak, ini mohon maaf ya. Tertidur, dia sudah niat, maka dapat 1 poin. Karena sudah ada niat baiknya. Sudah ada niat baiknya. Yang kedua, berkaitan dengan tertidur itu berarti tubuhnya butuh. Berarti dia butuh. Orang tertidur itu karena dia kesehatan butuh asupan dirinya. Makanya di surga itu sebenarnya manusia tidak butuh tidur. Kelak nanti di surga tidak ada tidur di surga. Makanya sebenarnya tempat tidur di surga bukan untuk tidur. Tempat tidur di surga hanya untuk bersenang-senang. Karena ya disebutnya dipan-dipan. Dipan-dipan itu yang balai-balai gitu kan. Jadi betul-betul bukan untuk tidur karena kelelahan. Orang tidur itu karena lelah. Orang tidur karena lelah. Maka kalau ada orang ketiduran berarti dia sedang bersedekah untuk dirinya. Kalau ada orang sakit suruh tidur, sembuh itu. Coba sembuh. Dan yang ketiga, kalau dia melakukannya, maka sudah dapat pahala. Alhamdulillah. Makanya orang yang tertidur itu, bahkan tertidur sementara zikir, dia tertidur, maka nilai tidurnya adalah nilai berzikir. Makanya dianjurkan kalau mau pergi tidur berwudu dulu. Persoalan batal atau tidaknya itu tergantung. Orang dengar ceramah langsung tertidur, maka nilai tidurnya nilai dengar ceramah. Orang yang ngaji sementara tertidur, maka nilai tidurnya adalah nilai orang yang sedang mengaji. Makanya jangan pandang remeh orang tidur. Bahkan suatu ketika ada setan mau masuk ke masjid. Setan itu mundur, mau masuk lagi mundur. Ditanya, setan kenapa enggak berani masuk? Aku mau masuk ke masjid, mau goda itu orang yang lagi sholat. Tapi Terus? aku takut sama yang tidur. Kenapa gitu? Karena yang sholat itu tidak berilmu, sementara yang tidur punya ilmu. Masya Allah. Karena dia waktu tidur dia berniat mau ibadah. Jadi jangan menyepelekan orang yang lagi tidur Iya. ya. Karena kita nggak tahu nih pas dia ketiduran tuh lagi ngapain. Bisa nih. jadi dia mimpi ketemu Rasulullah. Betul, Iya. iya. Makanya kalau mau tidur saya berniat tidur untuk apa? Untuk ibadah selanjutnya. Masya Allah. Bisa jadi juga dia pas mau tidur tuh dia lagi memaafkan orang-orang yang Iya. pernah menzolimi dia. Mana itu Makanya pahala tidurnya juga, orang Masya Allah. berpuasa itu termasuk ibadah. Ibadah juga. Daripada dia tidak tidur ngoceh-ngoceh, lebih baik tidur. Oh iya. Jemaah kalau gitu jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjut lagi bahasan kita. Gak semua orang diundang sholat ini ya. Tetap di Islam itu indah jemaah-jemaah. Alhamdulillah.